Farid. Di kesempatan ini saya akan sharing ke teman-teman semua waktu saya mengikuti Bujang Dara Pelalawan di tahun 2017. So, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh seperti hubungan aku dan kamu, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya di bawah, karena itu penyemangat saya untuk terus berbagi informasi ke teman-teman semua. So, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you untuk kalian yang sudah tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Stay tuned and keep on watching. Teman-teman, sebelum saya menceritakan ke teman-teman semua ketika saya mengikuti Bujang Dara Pelalawan di tahun 2017, sedikit informasi, saya berasal dari Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Nah, teman-teman, waktu itu di tahun 2017, tepatnya di bulan Mei, saya sudah menyelesaikan studi S1 saya. Dan pada saat itu juga, saya sedang menunggu jadwal untuk wisuda di bulan September di tahun 2017. Saya waktu itu lagi iseng-iseng banget buka Instagram. Nah, tiba-tiba di beranda Instagram saya itu, saya lihat postingan Ikatan Bujang Dara Pelalawan lagi buka seleksi untuk menjadi finalis Bujang Dara Pelalawan di tahun 2017, teman-teman. Ketika saya membaca persyaratan tersebut, saya jujur tidak memenuhi kualifikasi. Kenapa? Karena tinggi badan saya hanya 168 cm, teman-teman. But I don't know why I feel Farid, kamu harus apply di sini. Kamu harus apply di sini. Nggak tahu kenapa ada dorongan tersendiri dalam diri saya pada saat itu. Kamu harus apply gitu, teman-teman. Akhirnya nggak tahu kenapa, ya udah deh, ikutin aja. Atau I don't have many activity. Sembari menunggu wisuda di bulan September pada saat itu, ya udah saya penuhi semua persyaratan administrasi yang mereka butuhkan. Setelah all documents complete pada saat itu, saya apply ke panitianya. Singkat cerita, pada saat itu pagi-pagi sekali kita melakukan audisi Bujang Dara di Gor Tengku Pangeran Pangkalan Kerinci. Jujur, ketika saya sampai di sana pagi-pagi sekali, saya melihat seluruh teman-teman bujang ataupun laki-lakinya itu, mereka benar-benar good looking, tinggi-tinggi semua, dan saya insecure, teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah saya merasa insecure dengan pemandangan saya pada saat itu, kita mulailah melakukan audisi Bujang Dara. Sebelum kita bertemu dengan judgesnya, kita diukur tinggi badan dulu, teman-teman. Di sanalah saya mengetahui bahwa tinggi badan saya tidak sampai 170 cm. Jujur, di sini saya makin kuat dengan perasaan saya bahwa saya benar-benar akan full nantinya di akhir pengumuman. Selesai kita mengukur tinggi badan, akhirnya kita mulailah diuji kompetisi kita oleh 4 judges pada saat itu. About the English, about minat dan bakat, about tourism and culture gitu, teman-teman. Nah, tibalah saat dimana pengumuman siapakah yang lolos untuk menjadi finalis Bujang Dara di tahun 2017. Ketika teman-teman di sekeliling saya itu dipanggil maju ke depan dan mereka lolos menjadi finalis Bujang Dara pada saat itu, mereka dipanggil satu persatu dan tibalah untuk finalis yang terakhir di bujangnya itu, teman-teman. Dan di situ hanya ada 2 orang yang duduk di kursi itu, saya dan teman saya. Dan akhirnya teman saya lolos dan akhirnya, teman-teman, I was the first pada saat itu. Tetapi saya sedikit sedih, tetapi saya juga sedikit bahagia. Kenapa? Karena saya telah berani mencoba, walaupun pada saatnya saya gagal, teman-teman. Akhirnya saya memutuskan move dari Bunut ke Pekanbaru because I got new job pada saat itu di salah satu perusahaan. Dan pada saat itu juga saya lagi di training di perusahaan tersebut. Dan teman-teman ketahui, di hari kedua saya training di perusahaan tersebut, tiba-tiba saya ditelepon oleh orang dinas pariwisata Kabupaten Pelalawan. And she said to me pada saat itu, teman-teman, Farid, are you ready to join
Karantin Bujang Dara Pahlawan 2017. I'm shocked teman-teman ketika saya mendengar itu. Dan saya bilang, how can I be missed? Kok bisa sibuk saya dipanggil lagi gitu. Dan ibunya bilang, because there is two families cancel join Bujang Dara Pahlawan 2017 because join study in University in Yogyakarta and join Paskibraka Pahlawan 2017. Dan saya bilang, kenapa saya yang harus dipanggil seperti itu? Dan ibunya bilang, karena nilai kamu yang tertinggi. So, and I'm so very proud with me, seriously. Dan teman-teman ketahui juga, di sana hari itu juga saya memutuskan untuk meninggalkan training di perusahaan tersebut karena saya berpikir saya lebih memilih bujang dara daripada bekerja, teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, saya diberikan waktu 1 minggu sebelum karantina. Dan saya digabungkan di grup pra-karantina Bujang Dara Pahlawan di tahun 2017. Dan saya dikasih tahu harus membawa pakaian apa, perlengkapan apa pada saat itu, teman-teman. Oke, I'm ready to be one of part Bujang Dara Pahlawan 2017. Dan yang menjadi titik berat saya pada saat itu adalah dengan waktu 1 minggu saya harus mempunyai satu program, yaitu namanya field trip. Kita diberikan kesempatan oleh panitia untuk melakukan perjalanan pariwisata. Akhirnya teman-teman, saya memutuskan untuk field tripnya itu di Danau Betung, Pangkalan Kuras. Nah, pada saat itu juga saya panggil teman-teman saya untuk membantu saya cek foto, cek video. Dan akhirnya selesai kita field trip di sana, filenya itu saya kirim ke Pekanbaru karena teman saya yang jago banget edit pada saat itu. Dan saya dubbing sendiri pada saat itu, saya kirim by email ke dia. Setelah dia edit, dia kirim lagi ke saya. Dan akhirnya jadilah videonya dan kita harus menguploadnya itu di Instagram masing-masing. And I wanna say so sorry teman-teman, because I don't have that video, because my old Instagram have been hacked with someone. Jadi saya nggak bisa tunjukkan ke teman-teman semua videonya seperti apa. Dan akhirnya teman-teman, saya sudah siap untuk mengikuti karantin Bujang Dara Pahlawan 2017. Dan teman-teman, di sini saya memiliki cerita yang begitu sangat funny, teman-teman. Nah, kita di karantinanya di Grand Hotel Pangkalan Kerinci, teman-teman. Dan pada saat itu kita dibariskan oleh panitianya berdasarkan tinggi badan. Ya, you know teman-teman, saya mendapatkan nomor yang terakhir di bujangnya. Nih, nomor 23, teman-teman. Dan teman-teman ketahui juga, ketika kita pembagian pasangan ataupun pembagian darahnya, teman-teman, saya tidak memiliki pasangan, teman-teman. Darah saya yang berasal dari Teluk Meranti pada saat itu, she is getting sick, jadi dia tidak bisa join pada saat itu, teman-teman. Dan akhirnya pada saat itu saya berdiri sendiri, saya tidak memiliki pasangan sama sekali, teman-teman. Dan itu berjalan selama 2 hari kalau saya tidak salah, sebelum panitia mencari pasangan saya, teman-teman. Dan akhirnya tibalah saya memiliki pasangan, itu Dara Maza. Akhirnya saya memiliki Dara juga, teman-teman. Jujur teman-teman, waktu saya mengikuti karantina Bujang Dara Pahlawan, kalau nggak salah saya itu 4 hari. Jujur kita banyak banget diberikan ilmu oleh panitia di sana about tourism, culture, and anything about Pahlawan gitu, teman-teman. Terus kita juga ada kunjungan ke RAPP, ke Batik RAPP, terus kita photoshoot di kantor Bupati Pahlawan, terus kita juga pernah ke kantor DPRD Kabupaten Pelalawan. Jujur pada saat itu saya banyak banget belajar tentang Pelalawan dan mengenal lebih dekat Pelalawan tentunya, teman-teman. Nah, singkat cerita, tibalah di Grand Final Bujang Dara Pahlawan 2017. And honestly teman-teman, ketika saya berada di panggung itu, saya benar-benar nervous, teman-teman. But I can controlling to myself pada saat itu. Ketika saya catwalk di sana, jujur saya merasa it is my new life gitu, teman-teman. Akhirnya saya bisa menginjakkan kaki di sini, akhirnya saya bisa berdiri di sini. Walaupun nanti saya tidak menjadi seorang winner pada saat itu, teman-teman, saya merasa ini adalah suatu penghargaan terbesar dalam hidup saya. Dan untuk teman-teman ketahui, saya tidak berharap menjadi seorang winner pada saat itu. Kenapa? Karena saya sudah gagal di awal.
Jadi ini adalah kesempatan terbesar dalam hidup saya. Saya tidak muluk-muluk harus menjadi pemenang pada saat itu, karena kesempatan tidak akan pernah datang dua kali teman-teman, karena di awal saya sudah gagal. Jadi lebih tepatnya saling bersyukur dengan keadaan saya pada saat itu. Nah, tibalah pengumuman top 5, top 3, and finally winner pada saat itu yang dimenangkan oleh Sandeva dan Adam. Mereka benar-benar worth it banget untuk menang teman-teman. Dan akhirnya teman-teman tibalah di pengumuman atribut. Dan di atribut ini ada kategori persahabatan, intelijensia, fotogenik, dan favorite teman-teman. Ada 4 kategori ini. Dan alhamdulillahnya teman-teman, saya mendapatkan Bujang Persahabatan Pelalawan 2017. Nah, ini adalah sosial teman-teman. Persahabatan Pelalawan 2017. Saya merasakan kegagalan di awal. Saya juga merasakan tidak memiliki pasangan di awal, dan akhirnya saya mendapatkan suatu penghargaan yang saya capai dengan diri saya sendiri. Karena pada dasarnya teman-teman, ketika kita merasakan itu adalah pencapaian yang benar-benar kita lakukan pada saat itu akan lebih berharga pada kita mendapatkan prestasi ataupun pencapaian melalui orang lain teman-teman. Nah teman-teman, itulah sedikit cerita pengalaman yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua waktu saya mengikuti Bujang Dara Pelalawan di tahun 2017. Pesan yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua pada saat ini yang lagi nonton vlog ini yaitu adalah jangan pernah takut mencoba. Dan ternyata benar teman-teman, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Saya sudah merasakannya sendiri teman-teman. Dan saya harap teman-teman juga bisa terus berkarya. Dan yang terpenting yaitu adalah tetap percaya diri dengan kemampuan yang telah kalian miliki teman-teman. So teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang setia nonton vlog saya. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah teman-teman, karena itu adalah motivasi saya untuk terus berbagi ilmu ke teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share on your social media. Stay tuned and see you in the next video.